Halo dokter, perkenalkan nama saya Adia dengan NIM 04011825300046 dari kelas beta angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kolumna vertebralis sebagai bagian dari tugas remedial OSPE. Jadi, saya akan menjelaskan penjelasan singkat kolumna vertebralis. Jadi, kolumna vertebralis atau tulang belakang merupakan struktur penting dalam tubuh yang berfungsi sebagai penopang tubuh, melindungi medula spinalis, serta memungkinkan berbagai pergerakan seperti fleksi, ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi. Untuk memudahkan pemahaman, kolumna vertebralis itu dibagi menjadi 5 regio utama, yaitu regio cervical, thoracal, lumbal, sacral, dan coccygeal. Jadi yang pertama itu ada regio cervical. Dia itu terdiri dari 7 vertebra. Yang kedua ada regio thoracal, terdiri dari 12 vertebra. Yang ketiga ada regio lumbal, terdiri dari 5 vertebra. Yang keempat ada regio sacral, terdiri dari 5 vertebra yang telah menyatu membentuk sacrum. Dan yang kelima ada regio coccygeal, terdiri dari sekitar 4 vertebra yang juga menyatu membentuk coccyx. Nah, setelah mengetahui pembagian tersebut, selanjutnya akan dibahas mengenai ciri-ciri vertebra pada masing-masing regio. Yang pertama ada pada regio cervical, terdapat ciri khas berupa adanya foramen transversarium pada prosesus transversus yang dilalui oleh arteri vertebralis. Selain itu, vertebral cervical pertama disebut atlas yang berfungsi menyangga kepala dan tidak memiliki korpus. Sedangkan vertebra kedua itu disebut aksis yang memiliki prosesus odontoideus atau dens yang berperan dalam memungkinkan gerakan rotasi kepala. Secara umum, vertebra cervical itu berukuran lebih kecil, memiliki foramen vertebral yang relatif besar serta prosesus spinosus yang pendek, sehingga itu memungkinkan pergerakan kepala yang lebih fleksibel. Selanjutnya pada regio thoracal terdapat ciri khas berupa adanya costal facet pada korpus dan prosesus transversus yang berartikulasi dengan tulang rusuk. Prosesus spinosus pada vertebra thoracal cenderung panjang dan mengarah ke bawah. Hal ini tuh berkaitan dengan fungsinya dalam membentuk dinding toraks serta membantu proses respirasi sehingga pergerakan pada regio ini tuh lebih terbatas dibandingkan regio cervical. Berikutnya tuh ada pada regio lumbal, vertebra tuh memiliki korpus yang besar dan kuat karena berfungsi untuk menahan beban tubuh. Prosesus spinosus pada regio ini tuh lebih pendek, tebal, dan cenderung horizontal. Selain itu, foramen vertebral itu berbentuk segitiga dan prosesus artikularis itu tersusun sedemikian rupa untuk memberikan stabilitas yang lebih besar serta membatasi gerakan rotasi. Selanjutnya pada regio sacral, vertebra itu telah menyatu membentuk sacrum yang berfungsi sebagai penghubung antara kolumna vertebralis dan pelvis serta menyalurkan beban tubuh ke ekstremitas bawah. Sedangkan regio coccygeal merupakan bagian paling bawah dari tulang belakang yang tersusun dari vertebra kecil yang juga menyatu dan berfungsi sebagai tempat perlekatan ligamen dan otot. Setelah membahas pembagian dari ciri-ciri vertebral, selanjutnya akan dijelaskan mengenai persendian pada kolumna vertebralis. Pada kolumna vertebralis terdapat beberapa jenis persendian yang memungkinkan pergerakan sekaligus menjaga stabilitas. Yang pertama adalah simfisis intervertebralis, yaitu persendian antar korpus vertebra yang dihubungkan oleh diskus intervertebralis yang terdiri dari nukleus pulposus dan annulus fibrosus serta berfungsi sebagai bantalan yang dapat menyerap tekanan. Selain itu, terdapat sendi facet atau zygapophyseal joint, yaitu persendian sinovial antar prosesus articularis superior dan inferior yang memungkinkan gerakan antar vertebra. Di samping itu, terdapat berbagai ligamen seperti ligamentum longitudinal anterior, ligamentum longitudinal posterior, serta ligamentum flavum yang berperan dalam menjaga kestabilan kolumna vertebralis. Secara keseluruhan, kolumna vertebralis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga postur tubuh, melindungi medula spinalis, serta memungkinkan berbagai pergerakan tubuh. Namun, apabila terjadi gangguan pada kolumna vertebralis, maka dapat menyebabkan nyeri punggung maupun gangguan postur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tulang belakang dengan mempertahankan postur yang baik serta melakukan aktivitas fisik yang sesuai. Demikian penjelasan saya mengenai kolumna vertebralis. Saya Adia, terima kasih sudah menonton.